Syarara. Au! Randy. Randy jangan gitu, Randy. Randy! Woi, sini lo, goblok! Halo CCSku, berjumpa kembali dengan manusia Madasudi Easy Film. Baiklah, berikut ini gue akan meringkas kisah hidup mafia legendaris bernama Al Capone. Selain dikenal kejam, ternyata sepak terjangnya telah menginspirasi penulis juga sutradara film. Oke CCSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Haruskah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. 1924, Chicago. His election. Mobster, but Capone isn't happy. Scene dibuka oleh seorang pria bernama Alfonso Gabriel Capone atau yang lebih dikenal sebagai Al Capone. Ia lahir pada 17 Januari 1899 di New York, Amerika dari pasangan imigran asal Italia bernama Teresina Royala dan Gabriel Capone. Ia merupakan anak pertama dari 8 bersaudara dan dibesarkan oleh keluarga miskin yang serba kekurangan. Ayahnya berprofesi sebagai tukang cukur sedangkan ibunya seorang tukang jahit. Sejak kecil ia dikenal sebagai anak ceria dan mudah bergaul yang membuatnya memiliki banyak teman. Namun seiring berjalannya waktu, sikapnya mulai berubah menjadi sangat pemarah, kejam, brutal, dan tak segan untuk melukai siapapun jika ada yang menghina atau mengganggu adik-adiknya. Ia bahkan sampai dikeluarkan dari sekolah setelah memukul dan melukai wajah gurunya karena masalah sepele, dan sejak saat itu ia mulai bekerja serabutan di usianya yang ke-14 tahun. Selain itu ia pernah bekerja sebagai pelayan toko dan bekerja di arena bowling untuk membantu ekonomi keluarganya. His girlfriend, millions, and had the power of life, but in helping elect a clean young president to lend money and collect the interest. Kemudian ketika ia berusia 17 tahun, ia bergabung dengan kelompok geng kriminal bernama Five Point Gang dan bekerja sebagai security di klub malam. Pekerjaannya tersebut membuatnya terlibat masalah besar dengan anggota mafia bernama Frank Galauso yang dipicu karena ia pernah mengusir dan memukul adik perempuan Frank yang dianggap telah membuat keributan. Akibat dari masalah tersebut, ia memiliki bekas luka di pipi kirinya setelah disayat oleh Frank menggunakan pisau dan memilih keluar dari pekerjaannya hingga menikah dengan seorang perempuan asal Irlandia di usianya yang ke-19 tahun. Pasangan tersebut kemudian dikaruniai anak laki-laki yang membuat kehidupannya mulai berubah menjadi lebih baik. Namun setelah bertemu dengan bos kriminal bernama Big Jim, ia kembali ke kehidupan lamanya menjadi seorang gangster. Pada tahun 1919, Al Capone pergi ke Chicago untuk bekerja sebagai tukang pukul di rumah bordir milik Big Jim. Keberaniannya dan kebrutalannya berhasil menarik perhatian seorang bos mafia bernama Johnny Torero, dan sejak saat itu ia dan Johnny menjalin pertemanan sampai menganggap jika Johnny sebagai mentornya. Bahkan pertemanan mereka menjadi semakin dekat setelah Capone membunuh pemimpin geng lokal yang terlibat masalah dengan Johnny. Konon ia juga terlibat dalam pembunuhan mantan bosnya Big Jim demi bisa menguasai semua bisnis kriminalnya. Meski begitu, ia membantah rumor tersebut dengan mengatakan jika Big Jim meninggal akibat ditembak oleh musuh lamanya. Hood called Al Capone. Torio's illegal speakeasy. Failure in big cities. 3 tahun kemudian, Al Capone diangkat menjadi tangan kanan Johnny yang saat itu telah menjadi pemimpin kelompok mafia Italia bernama Chicago Outfit. Mereka kemudian menjalin aliansi dengan kelompok lain untuk menjalani bisnis bersama. Namun bisnis mereka selalu dikacaukan oleh kelompok lain yang dipimpin oleh Bino O'Bannon. Hal itu membuatnya marah
dan berencana akan memusnahkan kelompok tersebut. Pada tahun 1924, Al Capone menyerang markas geng tersebut dan membunuh pemimpinnya dengan cara yang sangat brutal. Ia kemudian melarikan diri ke Kanada setelah diburu oleh kelompok gangster dan pihak kepolisian Amerika. Di sana ia bertemu dengan Rocco Perry yang dikenal sebagai pembuat minuman keras terbesar di Kanada. Selain menjalin persahabatan, ia juga bekerja sama dengan Perry untuk menyelundupkan minuman tersebut ke wilayah Amerika. Di sisi lain, setelah Johnny ditembak pada tahun 1925, Al Capone kembali ke Amerika untuk menggantikan Johnny sebagai pemimpin mafia. Hal itu membuat namanya semakin dikenal sebagai pemimpin mafia yang sangat kejam dan disegani oleh banyak orang. Selain melakukan teror dan intimidasi, ia juga tak segan untuk menghancurkan perusahaan yang menolak membeli miras buatannya dan bertanggung jawab atas menjamurnya rumah bordir yang tersebar di seluruh kota Chicago. Meski begitu, ia tidak pernah ditangkap atau dipenjara karena memiliki banyak koneksi dengan politisi juga kepala polisi. Across the south of the city, and Chicago turning the smuggling of the biggest in the city, and the rapid growth. He quickly identified Al Capone. Di periode tersebut, ia mulai terkenal seperti selebritis karena penampilannya yang suka menggunakan barang-barang mewah. Ia sering memakai perhiasan mahal dan flamboyan hingga menganggap dirinya sebagai seorang pengusaha. Hal itu ia lakukan karena mampu menciptakan jaringan kriminal yang sangat luas yang membuatnya memiliki banyak keuntungan dari bisnis kriminalnya hingga berteman dengan dua musisi jazz di mana mereka merupakan anggota dari komunitas kulit hitam terbesar di Amerika. Di sisi lain, setelah Jaime West terpilih sebagai pemimpin Northside Gang, ia melakukan aksi balas dendam dengan menculik, menyiksa, dan membunuh sopir pribadi Al Capone. Tindakan tersebut kemudian memicu perang besar di mana anak buah Al Capone membantai puluhan anggota dari kelompok tersebut. Pada tahun 1926, Al Capone dan rombongannya pergi ke Illinois untuk menghadiri pertemuan. Namun ketika di perjalanan, mobil mereka ditembaki oleh geng saingannya dengan menggunakan senapan mesin. Untungnya, ia berhasil selamat meski harus kehilangan beberapa anak buahnya, dan 2 minggu setelah kejadian tersebut, ia mengirim surat kepada Jaime untuk melakukan gencatan senjata. Hal itu ia lakukan demi menghindari perang yang akan menimbulkan banyak korban jiwa. Namun permintaan tersebut ditolak yang membuat Al Capone sangat terhina. Back in his Philadelphia cell, but it isn't the kind he's used to. Capone may think he's a good guy. Godfather, Joe Masseria. Pada 11 Oktober masih di tahun yang sama, ia meminta tangan kanannya untuk menghabisi Jaime dan membakar rumahnya. Di tahun berikutnya ia juga membunuh teman baik Jaime karena telah berani mengusik keluarganya. Pembunuhan tersebut menjadi berita yang diliput oleh media karena menyeret beberapa nama besar, dan akhirnya ia diperiksa oleh penyidik yang membuatnya kembali menjadi perbincangan publik. Namun setelah anak buahnya menyerahkan diri, ia dibebaskan dari tuntutan berkat bantuan dari teman dari kubu pemerintahan. Beberapa bulan setelah itu, Al Capone mengangkat konsultan pribadinya bernama Antonio sebagai kepala organisasi yang mengendalikan warga Italia di Amerika. Hal itu membuat Joe Aiello merasa sakit hati karena ia sudah lama menginginkan posisi tersebut, dan sejak saat itu Joe memutuskan hubungan dengan Al Capone hingga memilih bersekutu dengan musuh buyutannya bernama Jack Juta. Ia juga menyewa 2 orang pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa Al Capone dan Antonio. Namun rencana tersebut berhasil digagalkan yang membuat 2 pembunuh bayaran disiksa dan dikuliti sampai mati. Tak hanya itu, Al Capone juga mengirim anak buahnya untuk menembaki toko roti milik keluarga Joe dengan menggunakan senapan mesin. Now mobsters will work. The family is public enemy number 1. Pada bulan November 1927, Joe membayar Angelo dan 4 temannya untuk membunuh Al Capone di toko serutu yang sering dikunjunginya. Tetapi ketika sedang menunggu, mereka malah ditangkap setelah pemilik toko menghubungi polisi karena curiga dengan gerak-geriknya. Joe juga akhirnya ditangkap setelah Angelo mengaku jika dirinya telah dibayar oleh Joe, dan saat Joe akan dibebaskan, ia dikawal oleh ratusan polisi untuk menghindari pembunuhan yang akan dilakukan oleh anak buah Al Capone. Setelah itu, Joe memutuskan pindah keluar kota karena ia sadar jika nyawanya sedang diincar oleh Al Capone dan anak buahnya.
Pada tahun 1928, Al Capone terlibat dalam kampanye terselubung untuk memenangkan calon wali kota. Karena hal itu, ia meneror masyarakat yang tidak mendukung calonnya hingga menghancurkan bilik suara yang menewaskan 15 orang. Lalu setelah calonnya terpilih sebagai wali kota, Al Capone mulai mengkontrol pemerintahan yang membuatnya kebal terhadap hukum. Selain membuka klub malam secara ilegal, ia juga melakukan berbagai aksi kriminal seperti penyerangan, pemerasan, penyelundupan, dan perdagangan manusia. And this made a big difference. The squad used wiretaps to find out where the illegal back in his Philadelphia cell. Beberapa bulan kemudian, seorang politisi bernama James Bell Castro ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap seorang pengacara kulit hitam. Kejaksaan juga menangkap 4 polisi yang diduga telah terlibat dalam pembunuhan tersebut. Konon, James dan Al Capone adalah dalang atas pembunuhan asisten jaksa dan kepala penyidik. Meski begitu, James dan 4 polisi akhirnya dibebaskan setelah saksi kunci menarik kembali pernyataannya. Pada tahun 1929, Northside Gang akhirnya muncul kembali dengan menampilkan pemimpin barunya bernama Bugs Moran. Hal itu membuat Al Capone memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Moran yang ia anggap sebagai ancaman. Lalu pada bulan Februari masih di tahun yang sama, mereka mulai melakukan penyerangan yang dikenal sebagai pembantaian Hari Valentine. Walaupun Moran berhasil selamat dan melarikan diri, namun pembantaian tersebut menewaskan 7 anggota geng dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Menurut saksi mata, pembantaian tersebut dilakukan oleh 6 pria dan 2 diantaranya menyamar menggunakan seragam polisi. Kemudian setelah foto korban dirilis oleh media, Al Capone dituduh sebagai dalang dari pembantaian tersebut yang merusak citra baiknya. Ia kemudian diperiksa oleh pihak kejaksaan, namun kembali dibebaskan karena tidak adanya bukti. Capone is confident. It seemed like he was going to have another brush, which is what he did. Classic mob tactic that has worked before. Beberapa bulan kemudian, Joe kembali ke Chicago untuk menggulingkan Al Capone dan mengambil alih gengnya. Saat itu ia membayar pembunuh bayaran hingga memujuk 3 anak buah Capone untuk berpihak kepadanya. Namun, rencana tersebut berhasil digagalkan yang membuat Joe ditembak mati oleh tangan kanan Al Capone. Selain memukuli Joe dengan tongkat bisbol, Capone juga meminta pengawalnya untuk menembak mati para pengkhianat, di mana adegan tersebut kemudian muncul di dalam film mafia yang sangat terkenal. Pada tahun 1931, Al Capone ditangkap oleh agen FBI atas berbagai tuduhan seperti pencucian uang, kepemilikan senjata api, penggelapan pajak, perjudian, prostitusi, dan penyelundupan. Meski mendatangkan pengacara hebat dan mengajukan banding, namun hakim menolak yang membuatnya dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun. Ia juga menyerahkan jabatannya sebagai pemimpin mafia kepada Frank Nitti yang telah ia anggap sebagai saudaranya sendiri. Wasn't through inspiration, disaster, but to this day, Al Capone. Selama di penjara, ia selalu dikelilingi oleh anak buahnya dan mulai mengalami demensia hingga halusinasi. Saat itu ia sering mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit yang membuatnya didiagnosis mengidap penyakit spilis otak, sebuah penyakit ganas yang menggerogoti kemampuan mentalnya. Bahkan ketika ia akan dirawat, ia menolak yang membuat kondisi kesehatan dan mentalnya menjadi semakin memburuk. Pada tahun 1939, ia akhirnya bebas setelah istrinya mengajukan banding karena kesehatan suaminya yang semakin memburuk. Ia kemudian dirawat di rumah sakit dan menjalani terapi otak selama 1 tahun. Ia juga memilih tinggal di pedesaan untuk menjalani hidup normal bersama istri, anak, dan cucunya. 5 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1944, kondisinya akhirnya mulai membaik meski mentalitasnya terlihat seperti anak berusia 12 tahun. Saat itu sang istri terus mencari dokter spesialis terbaik untuk menyembuhkan penyakit suaminya. Now the government decided to use Capone for some publicity. Across the bay at San Francisco. His life in the spotlight. Al Capone suffered from syphilis. He acquired it. Pada 22 Januari 1947, Al Capone dilarikan ke rumah sakit setelah terkena stroke dan mengalami kejang-kejang akibat serangan jantung.
Meski kondisinya sempat membaik, namun ia akhirnya dinyatakan meninggal dunia karena penyakit jantung dan spirus otak yang semakin memburuk. Kematiannya sontak menggemparkan dunia hingga diliput oleh media internasional dan dimakamkan di tempat pemakaman umum yang hanya dihadiri oleh orang-orang terdekatnya. Selain itu, para petinggi geng dan ratusan anak buahnya juga datang untuk memberi penghormatan kepada mantan pemimpin mereka. Pada tahun 1950, jenazah Al Capone bersama ayah dan saudaranya dipindahkan ke pemakaman khusus yang terletak di wilayah Illinois. Di sisi lain, Al Capone telah dianggap sebagai salah satu gangster Amerika paling terkenal di abad ke-20 dan menjadi subjek utama dalam pembuatan novel, artikel, buku, juga film. Ia dikenal sebagai bos mafia legendaris asal Amerika dan digambarkan sebagai salah satu bos mafia paling terkenal yang pernah ada di dunia. Selain tercatat dalam buku sejarah, ia juga telah menginspirasi banyak sutradara untuk membuat film, dan konon film berjudul Godfather merupakan film yang terinspirasi dari kehidupan Al Capone. Lalu film pun selesai. Capone will live out the rest of his life in seclusion in his mansion. 1947, suffers a massive stroke and slips into a... Selama pemerintahan korup dan mudah disuap, maka mafia akan tumbuh besar di berbagai negara. By Tukang Cuangki. Oke, CSCSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye hampura. CSCSku motor ngomong baik goblok.